Oke guys, balik lagi bersama Usik, Uhui Berisik. Oke, jadi gua kedatangan dua talent live streaming. Mungkin dia pernah berpengalaman di beda-beda aplikasi ya. Di sini ada Unge, ada Mutia guys. Hai guys. Jadi gue pengen pengen ngulik tentang di dunia live streaming itu seperti apa sih? Kalian sebagai apa ya kalian berdua di dunia live streaming? Kita sebagai host. Kalau boleh tahu Unge dari tahun kapan sih? Gue dari tahun 2021. 2021. Mutia? Aku 2021. 2021. Aplikasi apa tuh yang kalian mainkan? Banyak. Kalau gue tuh udah banyak aplikasi. Maksudnya gue udah kayak tawafin beberapa aplikasi lah. Ada, gue sebutin apa? Boleh nggak apa-apa, aplikasi sebutin aja. Gue live streaming pertama itu di Hago sebulan, terus Nimo TV setahun, terus abis Nimo TV Uki gue 3 bulan, terus di Alo kurang dari sebulan cuma 3 minggu sama di Miko gue jalan di bulan kelima. Di Miko jalan bulan kelima. Mutia main di mana aja nih? Kalau gue pertama kali itu live streaming itu di Nimo kurang lebih setahun, terus sempet nyoba di LA Live itu cuma sebulan, Bigo cuma sebulan, sama di Si Live itu kayak cuma 2 bulanan. Wih, bintang tamu kali ini banyak banget guys pengalaman di aplikasinya. Sama Miko terakhir ya. Iya. Buat Unge, selama di live streaming, selama jadi host tuh apa sih yang sulit buat jadi host di sana? Yang sulit tuh kalau menurut gue ya, gue tuh udah pernah ngerasain yang kayak kita live streaming tuh penontonnya 0. Wah, itu nggak ada yang nonton sama sekali ya? Nggak ada, itu bener mental tuh down. Apalagi kan kalau live streaming itu kan dia kan ada valid durasinya ya. Misalnya kayak sehari harus kayak sejam atau 2 jam gitu. Bahkan tuh ada aplikasi yang kayak lu sejam tuh nggak boleh stop. Jadi harus kalau misalnya lu mau valid minimal tuh live-nya 1 jam nggak bisa 30 menit. Berarti harus sekaligus ya? Iya, harus sekaligus kayak gitu. Itu kan berasa banget kalau nggak ada penontonnya. Itu sih susah Jadi banget ngantuk gitu. ya? Asli. Meskipun kayak orang tuh ngeliatnya kayak live streaming tuh kayak Duduk duduk doang. lu hahe doang, enggak, lu harus lihat, lu harus coba lu live streaming sekarang juga ya yang baru mulai. Kalau Mutia gimana nih? Hal tersulit di live streaming menjadi host? Kalau gue sih ngerasa senggol-senggolannya kuat banget ya di live streaming. Asli. Kayak misalnya banyak banget yang nggak suka gitu, nanti room lu dibuat sepi gitu, itu pasti ada. Kenapa tuh kok bisa ada senggol-senggolan tuh? Biasanya contohnya tuh hal seperti apa sih? Biasanya kan kalau di live streaming itu kan kita ada circle-circlean gitu kan. Nah misalnya tim kubu ini nggak suka nih sama kita, jadi kita kayak diomongin, itu pasti ada banget di live streaming. Iya ada. Udah kayak tetangga di rumah ya guys? Iya, udah kayak tetangga sama orang kampung ya. Wih, Bener ya, bener. goblok. Tapi emang kalau emang tinggal di area perkampungan kayak gitu tau udah. Tetangganya Oh, juga, iya. guys. Julid parah, jadi kayak misalnya ada apa gitu, ntar tiba-tiba digerebek warga gitu kan. Terus kalau live streaming itu kan setahu gue ya, itu tuh pakai target ya buat kita mendapatkan fee-nya ya. Iya. Iya. Nah, benar. jadi cara kalian tuh seperti apa sih buat dapetin target? Muti dulu deh. Dari Muti dulu boleh. Muti dulu, boleh. Gimana ya? Kalau gue sih, bentar. Kalau gue misalnya target, pasti kita nggak munafik dong, pasti kita Mau target ada yang tinggi ya? namanya spender kan. Ya itu spender. Tapi kita nggak ngarepin dari spender juga sih. Spender tuh kayak apa sih? Spender itu orang kaya gabut yang nge-spend di aplikasi. Orang kayak kaya gitu. gabut guys, dia buang duitnya di aplikasi. Dia buang duitnya di aplikasi. Oh, terus caranya gimana tuh buat dapetin orang kaya gabut itu? Ya menjilat. Jilat kakinya kan? Atau jilat apa ya nih? Aduh. Kalau boleh tahu, dengan cara apa sih kalau ngejilat tuh bahasa di live streaming? Tutor dong cara Aduh, jilat. aku masalahnya bukan penjilatnya. Jadi kalau misalnya yang gimana ya, ngedeketin spender gitu. Jadi kayak misalnya ada spender itu bukan yang kayak cuman ngasih gift kecil ya, tapi langsung ngasih gift banyak. Nah, kita udah tahu nih, oh ini spender nih. Nah, kalau Unge gimana nih? Aduh, kalau gue tuh bukan sobat-sobat spender ya, cuman kalau gue tuh bener-bener ngerasain gue tuh prepare konten buat room live gue tuh. Waktu awal tuh gue prepare konten supaya banyak yang nonton.
Nah, terus kalau udah kayak gitu, udahannya udah males tuh gue, ya udah gue prosesnya sama kayak Muti. Jilat-jilat. juga. Karena gue nggak mau sotoy-sotoy konten, gue Konten apa sih yang dibawain biasa di live streaming? Gue konten itu based on request penonton gue aja. Oh. Biasanya yang suka malu-maluin yang kayak coret-coret muka. Oh, challenge lah ya. Iya, challenge kayak gitu. Cuman karena gue merasa kayak, kan gue bisa nih, temen gue bisa, masa gue nggak bisa. Nah, gue belajar dari temen-temen gue yang bisa menjilat. Nah, jadi gitu guys. Kalau lu gimana nih? Gua- Lu juga nge-live streaming. Gue emang nge-host ya? Kalau cowok itu lebih susah nggak sih Iya. cari target, gimana cara lo biar dapet target? Gimana tuh? Kalau gue sih dari live streaming dulu di Nimo, kebetulan gue dapat orang baik sih, kayak circle baik. Sampai sekarang gue juga masih komunikasi sama orang-orang itu. Ya kebetulan dia udah punya spender nih. Ya ketika gue nangkring bareng nih di roomnya, atau enggak gue lagi open room, mereka nangkring balik di room gue, dan dia bakal support kita juga. Yang penting kita apa ya, jadi host tuh nggak bisa diem sih, kita harus ngebacot terus, harus ya komunikasi terus lah. Cari circle sebanyak-banyaknya. Betul, kita harus puji-puji spender padahal kita nggak kenal. Nah, Gitu Berarti sih kalau gue ya sebagai berarti emang host. sistem live streaming itu kita nggak bisa malu-malu kucing ya? Soalnya kalau malu-malu Harus kucing, malu anjing Iya. gitu guys. soalnya kalau malu-malu kucing tuh kita nggak target saya. Iya, Gimana betul sih? banget, betul Kalau banget. nggak SKSD tuh kita kayak nggak bisa dapat teman. Betul. Soalnya kan streaming kan nggak cuma kita cari spender, tapi tuh sama host juga saling ngebantu gitu. Betul. Jadi kalian nih pernah dapat spender terus pernah sampai jadian kah? Kan tujuan spender biasanya tuh kalau buang duit di live streaming ingin mencari sesuatu ya, entah itu nyari wanita, entah itu nyari kegabutan, atau emang dia baik ya. Gimana nih buat dari Mutia dulu coba? kalau gue sih nggak pernah pacaran sih sama spender. Paling deket-deket aja gitu. Kalau kau Deket-deket aja berarti? iya deket aja. Nggak sampai sleep call kah? Sleep call pernah, cuman nggak ketemu juga pernah, cuman nggak pacaran. Oh, nggak pacaran? Oh. Yang penting menemani memenuhi Dia hari kosong spendernya aja. nggak dianggap atau apa nih? Ya dianggap, cuman kan kita nggak tahu spender itu punya real life-nya juga atau enggak kan. Oh, Siapa tahu iya. dia punya real life juga. Jadi kayak saling menghargai. Oh, iya. Berarti live streaming tuh dunia tipu-tipu nggak sih? Benar. Oh, Kalian tanya sama host live streaming pasti HP-nya lebih dari satu. untung saya cuma satu. Aku juga cuma satu kok. Nah, kalau nggak gimana nih? Selama di dunia live streaming pernah ngedapetin spender buat jadi pasangan kah? Sejauh ini sih belum ya. Gue juga belum pernah dapat spender sih sebenarnya. Jadi kayak target gue tuh benar-benar apa ya, kayak dibantu sama orang-orang baik aja sejauh Oh. ini gitu. Berarti sekarang ini nih nggak dapat pasangan spender nih sampai sekarang. Belum kali ya. On Akan copy. ya kan? Akan ada. Kamu tidak dianggap? Akan kan? Enggak kok. Aduh, gue bingung lagi nih guys. Terus kalian pernah nggak sih ketemu spender yang spender itu merugikan kalian? Atau ketemu dengan circle, di circle itu merugikan kalian, entah itu dari keuangan kalian jadi merugikannya gitu loh. Coba dari Mut ya. Sejauh ini sih kalau circle nggak pernah sih yang merugikan, karena kan virtual ya, belum pernah circle-nya tuh belum pernah kebawa ke real life, Oh. jadi belum pernah ada yang merugikan. Nah terus kalau spender yang merugikan, Suara kencengin gitu dong. oh iya ya, kalau spender yang merugikan itu bukan merugikan sih, lebih ke kayak dia nge-spend di awal nih, terus udah nggak nge-spend lagi, tapi gue harus melayani waktu dia, ngerti nggak sih? Itu kan bete banget nggak sih? Iya benar. Melayani guys, kayak Bukan. wanita malam. Bukan, maksudnya. Bukan. Oh, Kayak- tapi bener gak sih kalau cewek-cewek di live stream itu selalu melayani spender? Nggak juga sih. Ada spender yang gabut, Oh, gabut. masuk terus nge-spend. Tapi mostly tuh biasanya spender minta timbal balik loh. Timbal baliknya seperti apa nih? Banyak. Ya, itu. Banyak. Apapun itu biasanya kalau spender tuh dia Contoh halnya? ya misalnya kayak minta nomor WA Oh, gitu nomor WA. kan, kayak nomor WA atau enggak minta IG. Nomor WA-nya dong kakak. Buat kayak- apa? Ya siapa tahu kan kita biar bisa lebih deket gitu. Gitu kan. Tapi kalian selama di live streaming pernah nemu gak sih spender yang bermasalah kayak nipu host gitu, atau ya merugikan host lah selama kalian di live streaming tuh? Pasti kan kalian di live streaming
dapat gosip-gosip yang jelek ada lah ya. Iya. Ih, spender ini nih gini nih gitu loh. Kalau gue tuh gue bukan dapat spender yang literally spender, tapi bergaya kayak spender. Nah itu banyak sih yang kayak gitu. Sumpah, jadi kayak belaga kaya gitu loh. Ya dunia tipu-tipu sih. Iya, namanya udah tipu-tipu ya. Jadi wajar. Gue punya cerita, sumpah ya. Apa tuh? Coba. Ini tuh gue di aplikasi dulu, ini sumpah gue dulu Gue sambil kecele makan ya banget. guys. Kecele banget gue nih. Gue dulu di aplikasi salah satu, ada nih aplikasi besar gitu ya. Gue gak mau nyebutin nama ya, takut ntar tiba-tiba orangnya nonton nih. Oh, iya. Gue tuh gitu Woi. ya. Merasa. Iya, merasa Si ya. anjing merasa. Udah nih, nah udah kayak gitu udah kan, gue datang, gue tuh waktu itu aplikasi voice, ya Oh. kan, misalnya gue tuh roomnya room voice gitu. Nah awalnya, Bentar dulu, voice itu apa, bisa dijelasin? oke, room voice itu Biar jadi orang tahu. live streaming tapi suara aja, nggak kayak full muka gitu tuh, nggak guys, Oh, berarti nggak on cam lah ya? nggak on cam, Cuma model bacot. modal omong aja gitu, modal desah. Ngobrol. Iya, oke. Terus udah kayak gitu, udah nih gue ketemu. Cerita gue tuh lagi masa transisi nih. Gue tuh ditarik sama agensi lain untuk ke yang on live streamingnya, Iya. ke on camnya gitu. Nah udah kayak gitu, gue dideketin nih sama orang. Gue pikir nih orang nih gayanya kok udah kayak spender nih, kayak nge-spend sana sini, Betul. kayak gitu. Nah dia deketin gue pikir asik spender nih gitu kan. Asik, gue nge-live dapat spender nih, target ketutup nih. Iya, Ternyata. ketutup gue nih. Pas jadian, aku pinjam sekian ratus ribu dong buat beli. Aduh, Anjing, gue bilang, bangsat sih. gaya lu kayak orang kaya, gaya lu kayak orang punya gitu kan. Nah, Kenapa tuh gaya kerambia tuh, kenapa dia selalu kayak gimana emang? gitu tuh kayak petantang-petantang kayak, iya dulu tuh aku spender, aku punya akun naga gitu. Naga bonar. Akun gede lah ya, akun naga. Kalau akun istilah yang di paling aplikasi tinggi gitu. Nemo mungkin itu naga ya. Kayak akun naga gitu. Biasanya spend berapa tuh kalau naga tuh? Biar orang ada gambaran. Biasanya sih 200k udah jadi naga. 200 ribu diamond ya, itu 200.000 berapa? diamond. Kalau dirupiahin berapa? 64 Sekitar juta. 60 juta, 64 juta lah, kalau nggak 60 salah. jutaan dia ceritanya udah pamer tuh. Udah pamer. Jadi tuh dia punya 30 juta ya? 400 juta? 400 juta guys. 400 400k tuh 64 400k juta. itu naga ya? Naga. 60 Berarti juta. sekitar 70 juta ya? 70 Ya, kayak segitu lah, pokoknya puluhan juta lah guys yang Puluhan juta. dibuang. Dia udah pamer tuh puluhan juta. Terus endingnya Iya, gimana? jadi tuh pas dia jadian sama gue, dia tuh masuk ke room voice yang lain, terus kayak dulu tuh aku bucinan aku tuh ku-spendnya tuh di akhir, kirim tuh ya roket gitu. Aku sengaja spendnya di akhir biar nagaku tuh nggak habis katanya kayak gitu. Ternyata dia pulsa aja minta sama gue. Mintanya rutin tau gak lo? Ya Bang, lo ampun. mintanya tuh rutin. Lo nontonin nih ya. Kayak gue, nah teman-teman gue tuh kayak, "Nge, lu goblok banget, Nge." Gue pikir Tapi lu kasih kak. gue Goblok kasih ya. ya. Kalau nggak kasih dia ngerengek. Terus kayak pernah nih gue tuh akhirnya ada masa dia tuh bener-bener banggain dia akun gede itu kan. Iya. Dia banggain akun gede itu. Terus gue bilang, gue bilang gini, lu tuh nggak usah banggain akun gede lu kalau lu sekarang sama gue nothing, gue gituin. Bener. Iya, lu gak usah banggain akun gede, lu sekarang mana lu ngasih gue sepeser pun aja enggak, anjir. Enggak, dia ngasih dia ngasih cuma 50.000, anjir. Sedangkan target gue tuh gila, target terkecil aja di aplikasi tuh 10.000 diamond tuh seharga sejuta setengah. Dia cuma ngasih 50.000. 50.000 ya. Wifi gue aja nggak segitu anjing. Gue Kan wifi kuota. Nah, ini kalau kesama ya guys ya. Oke, tolong diluapkan. gila, wifi gue numpuk lagi tuh 450.000 ya. Lu awas Buat ya. laki-laki yang merasa, Ya, buat tolong lo yang dipakai otaknya. Biar nggak terlalu tolol. bukan kalau tahu lo do, Apa dah? biar modal dikit gitu. Oh loh. iya, iya modal dikit. Laki-laki Atau sekarang tuh minimal- harus modal. Iya, minimal kalau misalkan lo nggak modal tuh ya nggak usah banyak omong lah gitu, karena kayak omong kosong aja gitu. Nah, udah belum sampai situ. Gue merasa kayak gue ngerasa ya kan lu pacar gue gitu. Iya. Masa gue mulu yang ngasih, lu harusnya, gue tuh sampai gini, gue tuh pacar lu, harusnya tuh cowok ngasih cewek, gue ngomong gitu kan. Harusnya cowok ngasih cewek, bukan cewek ngasih cowok gitu. Kalaupun misalnya gue kasih lo, itu jumlahnya tuh kalau orang Jawa ya, orang Jawa tuh cewek tuh ngasih cowok tuh harus lebih sedikit daripada cowok. Kalau di Jawa tuh kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, Mungkin dia bukan Jawa.
emang bukan. Jadi adatnya lu harus cewek lebih banyak kayaknya. Iya emang. Nah udah kayak gitu, udah nih kan ceritanya, dia tuh waktu itu bilang kayak yaudah mana nanti awal bulan aku transferin gitu kan. Ditransfer tapi? Udah nih, pokoknya saya bilang, iya nanti aku kasih kamu lah berapa gitu. Gue tuh sebenarnya gak pernah matokin kalau cowok ngasih gue tuh gue gak pernah matokin Yeah. ya Allah. Bahkan kayak 100.000, 200.000 terserah. Yang penting tuh kayak lu tuh adalah perhatiannya buat gue Iya, gitu kan. betul. Karena gue juga tau kemampuannya dia tuh seberapa. Nah pas gue tagih nih, dia tuh dia minta pulsa mulu nih sama gue nih, kayak bisa kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali kayak gitu. Bahkan lo tau gak sih minta pulsanya tuh ketengan, tau gak? Kayak ya udahlah yang gocengan aja lah ya, kayak gitu. Kayak Itu buat anjing, apa, Cuk? gila kuota Itu ketengan. spender. Makanya Pakai pulsa goceng. terus udah kayak gitu udah nih. Pas awal bulan gue tagih dong, mana katanya kamu mau transfer. Terus dia bilang ya entar lah, sorry kan banknya jauh. Terus gue kayak emang lu nggak punya m-banking? Semua bank tuh punya m-banking. Asal lu tahu nggak usah alasan ya lu minta transfer gue, lu bilangnya banknya jauh, banknya ini, ntar pulang kerja lah kayak gitu. Alasan mulu dia. Pernah waktu itu dia sampai marah sama gue. Kenapa tuh? Dia kayak gini. Dia marah kayak gimana ngomongnya? Marah-marah ngambek. Iya kayak, kok kamu nyuruh aku kayak gitu? Aku nggak suka kamu kayak nyuruh aku gitu. Terus gue bilang, siapa yang nyuruh? Lu udah janji sama gue kalau lu nggak mau ngasih duit, jangan lu janji ya sama gue. Gue 1.000 perak pun kalau janji sama gue tagih. Itu mungkin cara dia buat ninja ya, bahasanya ninja, buat ninggalin lu. Biar merasa tersakiti gitu. Iya. Iya kayak. Biar dia nggak merasa bersalah. Iya. Iya. Padahal salahnya banyak. Iya anjing, udah minta duit mulu lagi, lu nggak modal lu ya. Nah terus udah kayak gitu, pernah di dia sekali gue bilang ya, apakah kita sampai ribut besar perkara uang sebenarnya, tapi gue ributnya karena dia tuh udah kebanyakan janji. Pas gue tagih dia melengos. Gue tuh nggak suka kayak gitu. Nah akhirnya pernah lah tuh dia transferin gue nih tengah malam, nih aku ada uang segini gitu, transferin gue tuh. Gue bilang udah transfer aja lah GoPay, gue bilang gitu. Ya paling gue tuh nggak expect banyak lah gitu, palingnya kayak gocap ya udah bagus lah gitu kan. Dia tuh transferin gue 100 apa 200 gitu, 100.000. Udah kayak gitu, udah 100.000, gue kayak makasih ya gitu. Iya. Dia ngomong apa? Udah ditransfer. Masih nggak menurut juga. Gue bilang, wah brengsek, lu 100.000 bukan 100 juta. Lu ngasih 100 juta baru gue tunduk ya? Iya lu gila ya, 100.000 lu minta gue nurut. Gila lah ya. Lu lihat bapak gue. Seberapa nurut sama bapak gue, dia ngedebiain gue berapa ratus juta sampai sekarang. Denger tuh ya, nyet. Sumpah itu epic banget. Terus ya udah kayak gitu ya gue sebagai cewek gue nggak kayak padahal tuh lu 100.000 doang, padahal dalam hati gue mangkel banget lu kan. Anjing 100.000 doang lu udah kayak gini. Sabar. Terus kalau Putih gimana nih? Pengalaman yang mana tuh? Pengalaman yang gitu seperti tadi, spender yang apa ya? Spender yang bermasalah, pura-pura kaya. pura-pura kaya gitu di kehidupan Putih selama live streaming. Sebenarnya untung nggak deket ya sama spender itu, jadi dia sempat di Komal itu kayak kita ngobrol bareng gitu, jadi viewers bisa naik ke room host. Terus dia kayak bilang, kayak misalnya dia tuh bilang kayak aku tuh dulu punya bucinan katanya kayak gitu, sebulan aku tutupin lah targetnya sekitar 120k itu gajinya sekitar 7 juta. Itu di APK mana tuh? Di Miko. Di Miko. Terus ya karena gue tuh nggak percaya sama orang yang kayak ngomong doang gitu, jadi gue dengerin aja, oh iya bang gitu. Terus setelah gue selesai live dia ngechat gue, ngedeketin, nembak lah gitu kan. Terus gue bilang, bang gue nggak bisa pacaran karena ya gue baru deket udah ditembak gitu kan, gimana tuh. Jadi itu orang-orang yang mau untung gede tuh ya. Iya, terus itu tuh juga bapak-bapak gitu, tampilannya tuh bapak-bapak, bukan yang kayak biasa ada spender yang masih muda umur 28 ganteng gitu kan ada ya. Itu udah bapak-bapak udah kayak udah ini ya, udah kayak bawa tanah. 40 tahun Udah yang gue gue jemput gitu. Terus ya udah akhirnya dia kayak masih yang kayak bilang, iya ini soalnya mantan abang nih pernah abang spam segini.
abang habis top up nih segini-gini, tapi dia 1 mawar pun dia nggak pernah ngasih gue kalau nggak. Aduh, Iya, satu coba. mawar tuh berapa koin sih? 2 2 koin guys. koin dia nggak pernah ngasih gue. Jadi kayak emang ngomongnya gede, abis itu gue jauhin sih karena nggak menguntungkan juga gitu. Jadi, Tapi sempet ini gak sih? Tapi levelnya tinggi nggak? Gue tanya. Dapat WA? levelnya 78-an. Oh, itu kayak akun pinjaman. Biasanya tuh suka sharing akun. Bener gak sih, Dok? Suka sharing akun. Misalnya kayak lu kawan konco kental nih sama akun gede. Terus si konco orang itu tuh udah mau bosan main nih, lu pakai aja akun gue buat jalan-jalan. Itu yang orang kayak sengaja. begitu. Ya beragak spender padahal tuh bukan dia yang naikin akun itu. Minjem akun ya? Iya, minjem akun. Kalau enggak sekarang tuh kalau nggak salah di live streaming tuh akun tuh bisa beli guys. Bisa. Jadi kayak dia bermodalkan 1 juta tuh bisa dapat level yang besar buat orang tuh percaya kalau lu tuh spender. Ternyata Iya. Dia nggak pernah top up serupiah pun, guys. jangan-jangan dia kalau nge-give itu juga dari mulung ya. Kalau bahasa live streaming ada mulung ya. Dari LB gitu, lucky bag ya. Atau nggak telar kalau bahasa Nimo. Gitu sih. Kayak gitu ya. Banyak guys. banget, tapi live streaming tuh bukan cuma dunia tipu-tipu, tapi orang-orangnya juga penuh tipu-tipu, guys. Iya, jadi harus hati-hati. Soalnya kayak fake banget sih rata-rata orang-orang yang menurut Tapi gue. awalnya tuh gue real banget di live streaming. Tapi setelah gue tahu cara mainnya kayak gitu, kita memang harus mengikuti arus Iya, ya. Supaya benar, kita benar. tetap long lasting di live streaming. Benar. Karena kalau kita ngikutin sama kayak di real tuh beda banget. Nggak bisa Nggak bisa. kayak karena kan kita ibaratnya live streaming itu kita kerja kan. Kita kerja, kita cari uang gitu. Emang sih dunia tuh fake, tapi duitnya tuh real gitu. Iya, benar. Jadi Isinya aja sih yang fake. Orang-orangnya yang fake. Tapi Gitu. duitnya real kok, guys. Iya. tapi nggak semuanya fake kok. Bahkan ada yang dari live streaming tuh real kayak kita contohnya. Oh iya, benar. Oh iya benar. Pertemanannya. Tapi sempat ada pasangan gak sih kalian dari live streaming jadi ke real? Kalau gue mungkin on the way kali ya. Anjas. Siapa tuh kalau boleh tahu? Anjay. Ada lah. Doain aja guys. Kopi ya kayaknya ini. Kok gue langsung panik ya? Kalau Mutia gimana? Ada gak? Nggak ada sih. Oh enggak ada ya. Berarti Mutia di real juga single ya? Iya, jomblo. Oh, jomblo. Jomblo dong. Oh, iya. Jadi jomblo tuh enak guys. Kemana-mana set. Bener. Buat kalian, kalian lirik dong Mutia, gila loh. Mampir aja di live streamingnya di Miko dia kan. ID-nya di bawah ini. Waduh. Ada yang ngusap-ngusap. Terus apa lagi ya? Aduh. Basi sih sebenarnya bahas dulu live streaming ini. Bahas, lo pernah dapat agensi yang ampas gak? Oh, kebetulan gua selama di live streaming enggak sih. Jadi sampai saat ini gua live streaming aman, agensinya juga bagus-bagus. Dan agensi yang sekarang pun gue jalan juga bagus sampai sekarang. Benar. Dan gue bekerja sama founder juga masih bagus. Terus kalau Ungi sama Mutia pernah dapat agensi yang ampas? Gue 2 kali kalau nggak salah. 2 kali guys. 2 kali gue. Di mana tuh? Di NM? 2 kali apa 3 kali ya, gue lupa. Wah, banyak. Iya, jadi yang pertama gue di Hago nih. Gue nggak tahu, gue nggak mau nyebutin kan nih agensinya gede, cukup gede juga di dunia live streaming. Jadi waktu itu gaji gue di Hago itu gue udah dapetin tuh 50.000. Nah, tapi dia tuh nggak mau ngeluarin duit itu. 50.000 rupiah? Iya, Gak mau ngeluarin? nggak mau ngeluarin, katanya. Emang kamu mau gaji 50.000 katanya Lah. gitu. Terus gue bilang, mau aja 50.000 dapat boba gue. Lu nggak tahu rasanya dapat gaji pertama udah luar parepin, taunya nggak bisa dicairin. Gara-gara cuma bilang kamu mau emang 20.000, 50.000 gitu. Nah terus udah kayak gitu itu agensi pertama di Hago. Yang kedua gue di Nimo. Oh di Nemo? Di Nimo. Agensi apa tuh? Aduh gue ada deh, Ada, agensinya weh. sekarang udah nggak ada nih. Gue ditarik nih kan, gue ditarik ke agensi yang buat online streaming. Iya. Agensi baru gitu. Betul. Gue kenal, jadi tuh dia teman sejawat gue pas Voice. Nah terus agensinya nih udah sibuk dengan keuntungan sendiri gitu. Iya. Rusak lah tuh, tapi gaji gue cair, cuman Gaji kayak 2 bulan rusak lah tuh agensinya. Dipindahin lah gue agensi nih. Terus agensinya tuh pas gue pindah itu kebetulan hostnya pada pindah juga ke agensi lain. Kenapa tuh? Gue nggak tahu, gue tuh tidak mencium bau kehancuran nih. Tapi Tapi pas lu itu jalanin? gue jalanin aja gitu. Pas bulan kedua bulan ketiga bulan kedua di agensi yang baru itu
Kosnya cuma gue doang nih, gue udah dapat setengah nih, gue udah dapat setengah sampai ke target minimum. Gak bisa cair juga, anjing. Terus sama sekali nggak keluar? Enggak. Wah gila, Anjing itu banget. target berapa sih? Itu waktu itu target 10k, gue udah dapet 5k nih. Gue dapet Iya. 5k, gak bisa cair bangsa. Sumpah. Sumpah. Makanya sekarang gue udah tahu apa agensi. Gue tuh sekarang lihat kayak fundamental ada. Ibaratnya kalau investasi itu ya harus melihat fundamental dari agensi. Gitu guys. Musia Lihatlah Pernah siapa sih. orang di belakang agensi. Kalau gue nggak pernah sih dapat agensi yang kayak gitu karena selama di live streaming itu cuma bergabung sama 2 agensi dan dua-duanya baik gitu, foundernya baik sama gue. Ya, jadi fine. Jadi mungkin kalian ada masukan buat orang yang mau masuk live streaming untuk milih-milih agensi seperti apa? Carilah agensi yang minimal yang punya koko-koko lah. Soalnya perputaran duitnya bagus guys. Tapi enggak juga dong. Enggak, tapi mostly kadang yang gue lihat karena gue 2 kali gue masuk agensi yang basicnya koko-koko, perputaran duitnya bagus dia. Maksudnya perputaran keuangannya tuh bagus, dia pinter ngatur keuangannya tuh bagus. Tapi kita tahu dari mana buat ngeliat foundernya itu kok. Iya makanya makanya gue tuh selalu ketika gue masuk aplikasi atau dia mencari agensi, gue lihat dulu gue kayak jalan-jalan gitu loh di aplikasinya. Kayak gitu dia Cari tanya-tanya tahu dulu, ya. cari tahu benar. Sedangkan spender aja kalau live streaming itu dipanggil koko. Padahal ketemunya dengkulnya hitam, Cuk. Sumpah. Beli koko-koko. Dipanggil Koko, muka Udin ya. Kocok dah. Aduh, warga live streaming. Oke guys, jadi selama kalian live streaming nih, kalian pernah dapetin gak sih temen fake yang mukanya dua kayak Sarimi? Gimana Uti? Berarti ada gak? Kalau gue sih nggak ada ya, karena gue itu kalau di live streaming tuh nggak terlalu dekat gitu. Jadi misalnya gue punya circle, gue nggak terlalu masuk ke dalam circle itu gitu. Jadi lu independen ya, tapi lu harus punya circle satu gitu ya. Iya. Kalau ini gimana nih? Kalau gue sebenarnya nggak pernah menemukan fake friend sih, cuman kayak lebih ke memanfaatkan keadaan aja situasi misalnya kayak gitu. Kayak contoh, misalnya gue lagi ada yang nge-spend nih gitu. Nanti gue pasti kalau ada spend pasti gue bagi ke teman-teman gue. Iya. Tapi kira dia nggak bagi ke gue. Itu anjing banget loh, itu bukan simbiosis mutualisme anjing. Oh berarti kayak buat ngarepin feedbacknya lah ya. Iya, jadi kayak feedbacknya tuh nggak ada gitu. Padahal gue yakin spender dia banyak. Itu di aplikasi apa aja tuh? Di mana-mana? Ada deh, pasti ada. Kalau lu gimana, Dok? Kalau gua kan sekarang di Miko ya. Kalau gua paling gini sih. Kalau di live Miko tuh kan ada istilah komal atau gue scroll tuh buat orang naik di gue scroll tuh bisa dapat gift juga dan itu bisa dapetin target. Benar. Nah, Kehitung target ya? ya, gue tuh awal-awal live sebulan itu baik yang gue scroll. Wah langsung tuh pada komal. Itu gue pas lagi OTW ke Malang bareng founder gue. Gue di bis, gue nge-live, wah rame banget situ. Itu komal sampai penuh. Karena gue sebelumnya udah pernah di live aplikasi sebelah, jadi gue tahu, wah ini orang mau numpang pansos kah gitu. Jadi Iya sih, iya benar. di bulan kedua, di bulan ketiga nih, gue dibantuin itu pas di akhir bulan doang. Jadi kayak di bulan kedua dari awal sampai mau ke akhir itu nggak ada yang komal. Pas banget di akhir bulan banget nih, itu gue dibantuin. Semua pada masuk ke room gue, pada request gue call anjir. Gue kan orangnya gue terima aja, cuman gue orangnya nggak bisa ngajak komunikasi. Kalau gue tuh cuek orangnya. Ya lu mau naik ke room gue naik aja. Gue tapi nggak mau nanya-nanya gitu, ribet soalnya. Benar. Jadi kayak Crowded banget pasti kan? iya. Sampai sekarang gue juga kemarin gue tuh live 15 jam cuk. Itu ngejar ke 70k tuh lumayan kan duitnya emang. Jadi gue di tanggal akhir gue dibantuin itu sampai 16k. Itu supir gue. Jadi pas gue ditembakin, wih rame nih. Itu di luar orang-orang yang gue kenal. Bukan circle gue yang biasa gue ngumpul, bukan. Ini orang-orang yang bener-bener gue nggak kenal sama sekali. Dia minta naik. Tapi ada yang mau kenal naik, gue naikin karena itu teman-teman gue, circle gue gitu loh. Jadi wajarnya kalau gue contoh bucin kakak gue mau bantuin teman-teman gue ya nggak masalah. Kalau yang nggak kenal, oh sorry banget.
gue tahu lu mau pansos cuy. Gitu. Tapi Iya, bener sih, gue ngerasain yang Ido rasain ketika ada orang yang spend gede ke gue, itu gue langsung pada request coy, kayak Iya. penuh deh kalau Betul. mau gitu. Tapi ketika Romulus sepi nih gak ada yang gitu. Boro-boro ditemenin anjing. Jangankan ada yang koma, yang typing aja tuh kayak nggak mau gitu Gak orang ada typingnya. cuy, Iya, iya, iya. sumpah. Warga-warga. Makanya penting kita punya circle ya. Beliau ngeramein typing. Ya. Jadi mungkin segitu aja kali ya dari kita Segitu tentang aja. dunia live streaming yang tipu-tipu. Mungkin Thank you banget nih. Oh iya Mungkin guys, next time kita- buat kalian yang mau masuk live streaming nih, Uhuy juga bukan nih. Oh, iya, iya betul. guys, mumpung tengah akhir bulan kayak gini ya guys, ya kalian bisa hubungin kontak di bawah ini, ada nggak nih? Bakal dimunculin nggak nih Oh, kontaknya nih? nggak usah. Nggak usah, Kita ada Instagram. Instagram aja UI Manajemen. Itu untuk live streaming. Oke. Gitu sih. Buat Unge, thank you udah hadir. Mutia, thank you udah bisa berbagi pengalaman kalian tentang live streaming. Dan gua Ido pamit. Bye bye sobat Usik. Bye. Berisik.